Halo, langsung aja yuk kita bahas berita yang lumayan bikin kaget jagat sepak bola nih. Granit Xhaka yang baru aja angkat piala Bundesliga sama Bayer Leverkusen, sekarang malah pindah ke Sunderland. Tim promosi loh ini. Gimana ceritanya ya? Dari Liga Champions kok malah ke tim yang, ya kemungkinan besar bakal berjuang buat nggak degradasi. Aneh kan? Hari ini kita coba deh bedah barang-barang keputusan yang bikin banyak orang garuk-garuk kepala ini. Untungnya kita punya sumber oke nih, wawancara eksklusif sama agennya Xhaka, Jose Nogueira. Dia cerita nih, apa sih yang sebenarnya terjadi di belakang layar. Jadi kita bisa coba paham lah ya, logikanya gimana ini kok bisa gini. Betul. Jadi tujuan kita ngobrol sama Anda hari ini yaitu kita mau gali lebih dalam, nggak cuma lihat judul beritanya aja, tapi bener-bener ngerti kenapa gitu loh pemain sekelas Xhaka milih jalur yang ya anti mainstream gini. Apa sih emang yang ditawarin Sunderland kok bisa semenarik itu? Jangan-jangan ada faktor lain nih di luar lapangan mungkin yang ternyata lebih penting buat dia daripada main di Eropa. Nah, mari kita urai pelan-pelan ya. Oke, siap. Kita mulai dari akarnya dulu nih. Kenapa dia ninggalin Leverkusen? Padahal kan lagi bagus-bagusnya tuh tim. Kata Nogueira gimana soal ini? Jadi menurut si Nogueira ini, intinya Xhaka tuh ngerasa butuh tantangan baru, gitu katanya. Setelah 2 musim sukses banget di Jerman, dia ngerasa udah waktunya cari suasana lain. Ya, sesimpel itu kedengarannya. Tapi ya tetap aja bikin penasaran kan, pemain level dia, bara juara, kok malah cari yang beda? Nah, itu dia poin yang menarik banget buat dibahas lebih lanjut. Nyari tantangan baru setelah sukses besar itu interpretasinya bisa macam-macam loh. Ini bukan sekedar pindah biar gaji naik atau cari trofi gampang. Bukan itu. Kayaknya ada semacam, gimana ya, dorongan dari dalam diri dia sendiri, mungkin pengen nguji diri di situasi yang benar-benar beda. Atau jangan-jangan malah udah agak jenuh sama rutinitas di level top terus. Jadi apa sih makna tantangan baru buat Xhaka ini? Itu intinya. Pertanyaan bagus tuh. Kalau emang tantangan baru, kata kuncinya, gimana caranya Sunderland, yang notabene tim baru naik kasta, bisa nawarin diri sebagai jawaban? Apa gitu rayuannya? Nah, disinilah peran pemilik klubnya, si Kirill Louis Dreyfus, jadi penting banget. Nogueira cerita, katanya, telepon pertama antara Louis Dreyfus sama Xhaka itu krusial banget. Langsung nyambung gitu katanya mereka. Mungkin karena sama-sama dari Swiss kali ya, atau karena si pemilik ini kan masih muda banget, energinya beda. Xhaka tuh katanya terkesan banget sama visi yang dijelasin langsung sama pemiliknya. Jadi, yaitu koneksi personal plus visi proyek yang jelas. Dan ini sering banget jadi senjata ampuh buat klub-klub yang mungkin nggak punya daya tarik sekuat tim raksasa ya. Koneksi pribadi di level paling atas dari pemilik langsung ke pemain, itu ngasih pesan kuat banget. Lo bukan cuma pemain yang kita beli, tapi bagian penting dari rencana besar kita. Waktu saingannya klub Liga Champions atau yang nawarin gaji gede, cerita proyek yang meyakinkan sama hubungan personal yang tulus itu bisa jadi pembeda loh. Usia muda pemiliknya juga mungkin nunjukin pendekatan yang lebih segar ya, nggak kaku, nggak birokratis. Bisa jadi itu juga menarik buat pemain senior yang cari suasana baru. Cara pendekatannya juga unik ya berarti, langsung dari pemilik gitu. Iya benar, detail ini juga menarik sih. Nogueira bilang, si Louis Dreyfus ini nggak pakai jalur formal lewat agen atau klub dulu. Dia langsung aja gitu, telepon Xhaka, pribadi, nanya, tertarik nggak bangun proyek ini bareng gue? Wah, personal banget kan dan berani juga. Baru deh setelah Xhaka kayaknya tertarik, nah baru pembicaraan dilempar ke Nogueira buat ngurusin detailnya. Pendekatan kayak gini walaupun ada risikonya ya, tapi kalau berhasil, wah efektif banget. Pemain jadi ngerasa dihargai banget secara personal, bukan cuma sebagai barang dagangan. Ini bisa bangun dasar kepercayaan dan komitmen dari awal banget. Kan negosiasi transfer itu sering ribet ya, banyak perantaranya. Nah, sentuhan pribadi dari orang paling atas itu bisa motong banyak keribetan, langsung ke intinya. Kita mau lo spesifik buat peran ini. Kelihatan banget kan keseriusan Sunderland? Dan keseriusan ini kayaknya beneran efek ya, meskipun si Zaha ini punya pilihan lain yang di atas kertas kelihatannya lebih oke. Ini nih bagian yang bikin transfer ini jadi omongan di mana-mana kan? Betul banget. Ini mungkin bagian paling penting dari cerita ini. Si Nogueira itu negesin banget loh, Zaha itu sama sekali nggak kekurangan peminat. Ada tawaran dari klub Premier League lain, bahkan dari klub yang main di Liga Champions musim ini. Nogueira bahkan nyebut spesifik, Zaha itu sampai nolak 3 tawaran besar demi bisa gabung Sunderland. 3 loh,
Gede pasti itu tawarannya. Jadi ini bukan keputusan karena terpaksa atau nggak ada pilihan lain sama sekali. Nah, fakta dia nolak 3 tawaran besar itu langsung mengubah cara kita melihat cerita ini. Ini bukan lagi soal pemain yang turun level, tapi ini soal pemain yang secara sadar milih sebuah proyek spesifik. Dia milih ini di atas opsi-opsi lain yang biasanya dianggap lebih bergengsi. Ini maksa kita mikir kan, emang ada apa sih di proyek Sunderland itu? Atau ada apa di dalam diri Xhaka sendiri yang bikin tawaran main di Liga Champions atau mungkin gaji lebih gede jadi nggak relevan? Daya tariknya apa coba yang sekuat itu? Ini nunjukin ada nilai-nilai lain yang dia pertimbangin di sini. Jawabannya kayaknya sih ada di pertemuan antara apa yang Sunderland tawarkan sebagai proyek jangka panjang sama arah karir Xhaka sendiri ke depannya. Gimana tuh? Tepat. Si Nugira ngejelasin gini, Xhaka kan udah biasa ya main di klub yang targetnya juara liga atau lolos jauh di Eropa. Nah, sekarang dia sengaja cari sesuatu yang baru. Motivasi utamanya, ternyata ambisinya jadi pelatih setelah pensiun nanti. Dia ngelihat peran di Sunderland ini sebagai pengalaman baru buat belajar, gitu katanya. Jadi ini bukan cuma soal main berapa menit atau level kompetisinya sekarang, tapi ini investasi pengalaman buat karir keduanya nanti. Kayak laboratorium belajar gitu deh. Ini contoh menarik banget soal perencanaan karir yang menyeluruh ya. Zaka kayaknya nggak cuma mikirin 2-3 tahun ke depan sebagai pemain, tapi udah mikirin 10-15 tahun lagi sebagai calon manajer. Kerja di lingkungan kayak Sunderland, tim promosi, lagi bangun ulang, mungkin dananya terbatas dibanding klub gede, tekanannya juga beda kan? Bertahan di liga, bangun fondasi, itu bisa ngasih pelajaran soal kepemimpinan, manajemen krisis, pengembangan pemain muda yang mungkin nggak dia dapat di klub mapan penuh bintang. Pengalaman bangun dari bawah itu bisa jadi jauh lebih berharga buat bekal dia jadi pelatih nanti. Ini langkah strategis jatuhnya, bukan cuma karena perasaan aja. Oke, jadi ada faktor ambisi karir setelah jadi pemain ya. Tapi ada satu lagi nih elemen penting yang sering banget kelewat kalau kita analisis transfer. Tapi ditekankan banget sama Nogueira di kasus Xhaka ini. Bener banget. Faktor keluarga. Nogueira negasin keluarga Xhaka itu perannya besar banget. Keputusan pindah ke Sunderland itu baru bener-bener final setelah istri sama ketiga anaknya ngasih lampu hijau. Mereka harus bersedia ikut pindah juga. Prioritas utama Xhaka, kata agennya, ya kebahagiaan dan kestabilan keluarganya itu. Ini pengingat penting loh soal sisi manusiawi di industri sepak bola. Seringnya kan kita lihat kayak transaksi bisnis aja. Padahal di balik angka transfer, klausul kontrak, itu ada orang, ada keluarga yang harus pindah, adaptasi di tempat baru, mikirin sekolah anak, lingkungan tempat tinggal, support system buat pasangan, itu semua jadi faktor penting. Fakta bahwa persetujuan keluarga jadi syarat mutlak buat Xhaka, itu nunjukin kalau buat dia, karir sama kehidupan pribadi tuh nggak bisa dipisah. Ini keputusan keluarga bareng-bareng, bukan cuma keputusan dia sendiri. Dan ini bisa jadi faktor yang sering diabaikan klub-klub gede yang fokusnya cuma di duit atau prestasi aja. Oke, kita udah bahas motivasi dari dalam dirinya, daya tarik proyeknya, ambisi masa depan, sama peran keluarga. Nah, sekarang gimana pandangan Xhaka, lewat agennya ya, soal liga yang bakal dia masukin ini? Ada perbandingan nggak sama Bundesliga yang baru dia tinggalin? Nogueira nyampain nih persepsi Xhaka soal Premier League. Dia ngakuin level mainnya tinggi banget. Tapi karakternya beda. Menurut Xhaka, sepak bola di Inggris itu lebih soal fisik. Dan mungkin kurang nekenin aspek teknis dibanding Bundesliga. Dia juga ngamatin, banyak pemain top dunia yang datang ke Inggris tuh sering kaget sama intensitasnya. Dan butuh waktu buat adaptasi biar bisa benar-benar oke mainnya. Ya, dia sadarlah liga ini tuntutannya unik. Liga paling nuntut fisik dan kecepatan di dunia. Bahkan buat pemain sekelas Haka pun adaptasi itu nggak bisa dianggap enteng. Yang menarik, perbedaan gaya main ini banyak duel fisik, tempo tinggi, bisa jadi malah bagian dari tantangan baru yang dia cari itu. Mungkin dia pengen buktiin diri kalau dia bisa adaptasi dan sukses di lingkungan sepak bola yang beda banget dari Jerman atau bahkan Spanyol dulu. Ini bukan cuma tantangan buat timnya, tapi tantangan buat diri dia sendiri juga, buat ngembangin atau nyesuaiin gaya mainnya. Kalau gitu coba kita rangkai ya semua kepingan ini. Jadi kepindahan Granit Xhaka ke Sunderland ini yang awalnya kelihatannya aneh, kayak turun level gitu, ternyata keputusannya kompleks banget ya. Ada dorongan pribadi buat cari tantangan dan pengalaman belajar baru setelah ngerasa udah di puncak. Terus dipengaruhi banget sama hubungan personal yang cocok sama pemilik klubnya, sama visi proyek yang ditawarin. Dikuatin juga sama ambisi jangka panjang dia jadi pelatih, di mana pengalaman di Sunderland ini dianggap investasi berharga. Terus yang paling dasar, prioritas utamanya keluarga.
Dan yang penting juga, ini pilihan sadar dia sambil nolak tawaran-tawaran lain yang mungkin di atas kertas lebih menjanjikan prestasi jangka pendeknya. Atau langkah maju itu nggak selalu lurus aja, atau cuma diukur dari trofi dan level kompetisi. Ada dimensi personal, ada rencana profesional jangka panjang, ada nilai-nilai keluarga yang bisa jadi bobotnya lebih besar. Buat Anda yang ngikutin bola, atau bahkan dalam konteks ngambil keputusan besar di hidup Anda sendiri, cerita Shaka ini ngingetin kita buat gak buru-buru ngejudge dari luar aja. Selalu ada lapisan-lapisan motivasi yang lebih dalam, yang sering gak kelihatan. Manusia itu iya, bahkan atlet super pun digerakin sama hal-hal yang jauh lebih kompleks dari sekedar menang atau kalah. Nah, sebagai penutup obrolan kita hari ini, ada satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Mengingat ambisi Shaka jadi pelatih, menurut Anda nih, pelajaran spesifik apa sih yang paling berharga yang bisa dia ambil dari lingkungan Sunderland? Tim yang mungkin bakal berjuang di papan bawah, lagi bangun ulang, pelajaran apa yang nggak bakal dia dapat kalau dia tetap di zona nyaman klub Liga Champions? Kurikulum unik apa yang ditawarin sama pengalaman memimpin dan belajar di tengah tantangan kayak gitu? Ya, bahan pikiran lah ya, gimana konteks yang beda bisa ngebentuk pemimpin di masa depan.